Setengah jam sebelum tiba waktu fajar, salah satu apoteker yang saat itu sedang berada di dalam apotek terkejut karena seseorang mengetuk pintu dengan sangat keras. Dan ketika dia membuka pintu, ternyata itu adalah seorang pria muda yang berusia 30 tahun. Pakaian yang dikenakannya mencerminkan keadaannya yang kurang mampu. Lalu pria itu menangis dan berkata, "Tolong saya dokter, istri saya sedang duduk di bajai yang ada di depan apotek dan akan melahirkan." Maka apoteker berkata kepadanya, "Saya seorang apoteker, sedangkan dia membutuhkan seorang bidan atau dokter wanita untuk melakukan persalinan." Maka pria itu memintanya dan mencium tangannya sambil menangis seraya berkata, dia akan melahirkan dan kondisinya sangat memprihatinkan. Tetapi tak ada satupun rumah sakit yang mau menerimanya karena kami tidak memiliki biaya untuk persalinannya. Di bawah tekanan yang sangat mendesak dan keadaan genting, apoteker itu pun mengambil alat bedah serta alat perban biasa yang ada di apotek. Lalu segera menghampiri wanita itu, maka dia menemukan bahwa sang janin itu setengah kepalanya telah keluar. Maka dia langsung mengeluarkan bayi itu kemudian memotong tali pusarnya. Dia membantu pernafasan untuk si bayi, lalu berurusan dengan tali pusar dan kemudian melepaskan plasenta dalam keadaan gelap yang hanya diterangi oleh cahaya yang berasal dari handphone. Lalu, hanya membutuhkan waktu 10 menit. Persalinan itu berlangsung dengan lancar dan kemudian sang apoteker kembali masuk ke dalam apotek. Setelah setengah jam, dia berwudu untuk sholat subuh lalu dia dikejutkan oleh pria tadi yang kembali kepadanya setelah dia mengantarkan istri dan putrinya ke rumah. Dia mengetuk pintu apotek dan berterima kasih kepada apoteker lalu memberinya 300 pound, yang mana itu adalah seluruh harta tersisanya yang ia miliki. Maka apoteker itu pun menolak untuk mengambilnya. Lalu tersenyum seraya berkata kepadanya, "Jumlah ini adalah hadiah dari saya untuk si cantik yang baru saja lahir ke dunia ini." Lalu pria itu menangis dan memeluk apoteker, kemudian kembali ke rumahnya, sebagaimana apoteker juga kembali untuk pulang ke rumahnya. Maka dia menceritakan kepada istrinya apa yang terjadi setelah istrinya terkejut dengan noda darah yang terdapat pada baju putihnya. Setelah 1 tahun dari kejadian itu, istri apoteker hamil dan bidan memberitahukan bahwa letak sang janin miring dan itu mengharuskannya untuk melakukan persalinan secara sesar. Ditambah lagi, keadaan anak itu sangat lemah dan berisiko terhadap hidupnya. Bahkan perawatannya bisa berlangsung selama 2 minggu atau lebih. Maka, sang apoteker membawa istrinya ke tempat dokter dan semuanya mendiagnosa seperti itu. Bayi itu harus sudah lahir dalam 2 hari. Jika tidak, maka akan berbahaya bagi kehidupan sang ibu dan si anak. Apoteker berangkat menuju ke apotek, berusaha menyediakan kebutuhan yang cukup. Pada saat itu, ia tidak mampu menyediakan biaya yang cukup untuk persalinan dan perawatan yang dibutuhkan. Ditambah, sementara itu di awal tahun 2017, sebagian besar apoteker hanya bergantung pada modal utamanya, yaitu obat. Itu pun jika persediaannya masih ada, mengingat harga obat yang sangat tinggi, ditambah sulitnya ketersediaan dari sebagian besar obat-obatan tersebut. Dan dalam keadaan yang membingungkan itu, tiba-tiba ia dikejutkan oleh sebuah telepon setelah 1 jam di apotek. "Bawalah istri Anda kemari," yang pada saat itu keadaannya sangat menderita. Maka apoteker itu membawa istrinya ke bidan yang pernah mengatakan ketidakmungkinannya untuk melahirkan dalam keadaan normal dan harus dilakukan dengan cara operasi atau sesar. Pada saat bidan memeriksa keadaannya, ia mengetahui sambil terkejut mengatakan kepada sang apoteker bahwa setengah dari kepala bayi itu telah muncul sama persis seperti kejadian saat setengah dari kepala bayi wanita di dalam bajai dahulu. Maka kelahiran pun terjadi secara normal dengan bantuan apoteker. Dan itu tidak memakan waktu lebih dari 10 menit. Dan kejutan terbesar adalah bahwa anak itu lahir dalam kondisi yang sangat baik dan tidak membutuhkan perawatan apapun selain infus dengan harga 5 pound. Di saat mereka sedang dalam keadaan bingung, yang mana dahulu ia bersama istrinya pergi ke bidan itu hingga berjam-jam. Bahkan 4 dokter lain sampai mengatakan ketidakmungkinannya si istri untuk melahirkan dalam keadaan normal. Dan juga kemustahilannya untuk menunggu lebih dari 48 jam. Karena jika tidak, maka hanya kematian yang menunggu sang ibu dan si bayi. Maka pada saat itu apoteker mengetahui arti sebenarnya dari sabda Nabi Muhammad SAW. Barang siapa meringankan beban saudaranya di dunia, maka Allah akan meringankan bebannya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang memudahkan yang sedang kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat.
Dan barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan sesungguhnya Allah selalu menolong hambanya selagi hambanya menolong saudaranya. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. Pada suatu hari, ada seorang pria mabuk yang memanggil sekelompok temannya. Maka mereka duduk lalu memanggil budaknya dan memberinya 4 dirham. Budak itu pergi, dan saat dia berjalan, petapa Mansur bin Ammar lewat sambil berkata, "Barang siapa yang membayar 4 dirham untuk orang miskin, maka aku akan mendoakannya dengan 4 doa." Kemudian budak itu memberinya 4 dirham. Maka Mansur ibnu Ammar berkata kepadanya, "Kamu ingin aku mendoakanmu apa?" Maka budak itu berkata, "Saya memiliki tuan yang kejam, dan saya ingin selesai darinya. Yang kedua, agar Allah mengganti 4 dirham saya. Dan yang ketiga, agar Allah mengampuni tuan saya. Dan yang keempat, agar Allah mengampuniku, tuanku, kamu, dan semua orang." وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Maka Mansur ibnu Ammar mendoakannya. Maka budak itu berbalik dan kembali ke tuannya. Lalu tuannya menggeledahnya dan berkata kepadanya dengan marah, "Mengapa kamu terlambat? Dan di mana buahnya?" Budak itu mengatakan kepadanya akan pertemuannya dengan Mansur al-Zahid dan bagaimana dia memberinya 4 dirham sebagai ganti 4 doa. Maka padamlah kemarahan tuannya dan bertanya kepadanya, "Apa doa pertamamu?" Budak itu berkata, "Saya meminta diri saya untuk melepaskan diri dari perbudakan." Tuan itu berkata, "Aku telah membebaskanmu, jadi kamu bebas di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Apa doa kedua kamu?" Lalu dia berkata, "Agar Allah mengganti 4 dirhamku." Tuannya berkata, "Untukmu 4.000 dirham. Dan apa doa ketigamu?" Budak itu berkata, "Agar Allah mengampuni Anda." Kemudian tuan itu menundukkan kepalanya sambil menangis. Lalu dia mengambil cangkir anggur dengan tangannya dan memecahkannya dan berkata sambil menangis, "Aku bertaubat kepada Allah dan aku tidak akan pernah kembali bermaksiat." Lalu dia bertanya, "Apa doa keempatmu?" Budak itu pun berkata, "Agar Allah mengampuni saya, kamu, dan orang-orang." Si tuan berkata, "Sesungguhnya ini bukan milikku, melainkan yang Maha Pemaaf lagi Maha Penyayang." Ketika sang tuan tidur pada malam itu, dia mendengar panggilan berseru padanya, "Kamu melakukan apa yang kamu lakukan? Menurut kamu, apakah kami tidak melakukan apa yang harus kami lakukan? Tuhan telah mengampuni kamu." Anak laki-laki itu, Mansur bin Ammar, dan semua yang hadir. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. Dikisahkan pada waktu umur dia 8 tahun, ayahnya meninggal dunia. Pamannya pun mengurusnya, menafkahinya, dan juga mendidiknya. Setahun kemudian, ibunya menikah lagi dan syarat pernikahannya adalah tidak boleh hidup bersama dia. Dia pun pergi ke rumah pamannya dan ia dididik oleh pamannya dengan sangat baik. Ia diajarkan tentang ilmu agama dan dia juga mulai menghafal Al-Quran. Maka dia pun tumbuh di lingkungan Islam yang benar dan dia sangat mencintai pamannya. Setelah dia lulus dari universitas, dia memutuskan untuk menikahi anak perempuan pamannya, yang mana anak perempuan pamannya setuju tanpa berpikir lagi. Dia adalah perempuan yang paling mengetahui akhlaknya dia dan kecintaan dia pada pamannya, ditambah lagi selalu berbakti pada ibunya. Setelah 2 tahun menikah, istrinya belum pernah hamil.
Maka pergilah dia dan istrinya ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan. Dia masuk terlebih dahulu ke ruang dokter dan mengetahui duluan tentang hasilnya. Lalu ia melihat bahwa sebab kemandulannya berasal dari istrinya, sedangkan dia sehat. Dia pun tersenyum dan melihat lagi hasilnya lalu memuji Allah Azza wa Jalla. Dia berkata pada dokter, "Aku akan memanggil istriku, tetapi aku ingin kau mengatakan bahwa akulah aibnya dan bukan istriku." Setelah membujuk, dokter pun setuju. Dia pun pergi dan datang lagi dengan istrinya dari ruang tunggu wanita, lalu mereka masuk ke ruang dokter, yang mana dokter memberitahu bahwa sebab tidak hamilnya adalah dia, dan dia membutuhkan terapi yang lama. Maka terlihatlah kesedihan pada pasangan itu, akan tetapi mereka ridho dengan ketetapan Allah dan takdirnya. Berjalanlah 4 tahun dan pasangan itu tetap sabar, sampai istrinya berkata, "Wahai dia, aku sudah bersamamu selama 6 tahun, dan sekarang aku ingin talak. Aku ingin menikah dan melihat anak-anakku. Maka ini adalah tahun terakhir kita." Dia pun setuju dan ia hanya berharap besar pada Allah. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Hingga berjalanlah hari-hari sampai pada suatu hari istrinya menderita gagal ginjal. Psikologinya memburuk, dia mulai menyalahkan suaminya. Dan saat istrinya ada di rumah sakit, dia berkata pada istrinya, "Aku akan keluar negeri untuk mencarikanmu ginjal." Setelah beberapa hari, dia menelpon istrinya dan mengabarkan bahwa dia telah menemukan pendonor dari India. Dia sesegera mungkin akan kembali. Lalu, sehari sebelum operasi, pendonor datang. Lalu dia meminta izin pada istrinya pergi safar untuk menyelesaikan pekerjaannya. Istrinya pun marah dan berkata, "Aku akan melakukan operasi penting dan kamu akan pergi meninggalkanku." Operasi berjalan lancar. Seminggu kemudian, dia kembali dan terlihat sangat lelah dan letih. Ternyata dia adalah si pendonor ginjal, sedangkan orang India itu adalah pekerja di tempat dia bekerja dan tidak ada yang tahu tentang itu bahkan pamannya. Selama seminggu itu, dia selalu sholat malam dan membaca surah Al-Baqarah dan berdoa pada Allah dengan khusyuk agar istrinya disembuhkan dari segala penyakit. 9 bulan setelah operasi, istrinya hamil dan melahirkan. Semua pun sangat bahagia. Dan sang suami pergi safar untuk menyelesaikan pekerjaan. Tanpa sepengetahuannya, dia meninggalkan buku diari hariannya di atas mejanya. Dan dia lupa memindahkannya. Istrinya pun membacanya dan ia mengetahui bahwa sebenarnya suaminya sehat dan ialah penyebab kemandulan itu. Dan ia juga tahu bahwa dialah yang mendonorkan ginjalnya. Lalu istrinya menangis sejadi-jadinya. Setelah hari itu, setiap ia duduk dengan suaminya, ia hanya memandang ke bawah dan tidak bisa memandang suaminya. Sebab kejahatan yang telah ia lakukan padanya, kesabaran suaminya dan mimpi suaminya untuk istrinya. Sang suami mendekat, lalu tersenyum dan berkata padanya, "Sesungguhnya aku mencoba membalas tetesan dari laut cinta dan kedermawanan ayahmu padaku." يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون